Halo teman-teman, saya mengucapkan selamat datang di channel Si Calon Programmer. Ini adalah video pertama dari saya, dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah website dengan menggunakan HTML. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengklik tombol like dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Tanpa panjang lebar, langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman, di sini saya udah menyiapkan codingan HTML-nya. Di sini ada tag title. Tag title digunakan untuk membuat judul dari sebuah halaman web. Lalu di bawah sini ada tag komentar. Tag komentar merupakan elemen yang diabaikan oleh browser. Jadi isi dari tag ini tidak akan tampil di halaman web. Ciri-ciri dari tag komentar adalah di sini ada tanda siku, lalu tanda seru, tanda strip 2 kali, lalu isi dari tagnya, dan ditutup dengan tanda strip 2 kali, lalu tanda siku lagi. Lalu di bawah sini ada tag H1. Tag H1 atau heading yang pertama digunakan untuk membuat judul sebuah artikel di halaman web. Lalu di bawahnya ada tag P digunakan untuk membuat sebuah paragraf. Lalu di bawah sini ada dua buah paragraf. Paragraf yang pertama ada tag B digunakan untuk mencetak tebal. Lalu di sini ada tag I digunakan untuk mencetak miring. Lalu paragraf yang kedua ada tag M. Tag M sama dengan tag I, yaitu untuk mencetak miring. Lalu ada tag S digunakan untuk membuat teks tercoret. Baru di bawah ini ada tag H3. Tag H3 beda dengan tag H1. Bedanya adalah ukuran huruf dari H1 ini lebih besar jika dibandingkan dengan tag H3. Jadi semakin besar nilai H-nya, maka ukuran hurufnya semakin kecil. Lalu di bawah ini ada tag UL atau unordered list. Tag UL digunakan untuk membuat list yang tidak berurut atau acak. Lalu di dalam ini ada tag LI atau list item. Lalu di sini ada tag image. Tag image digunakan untuk menambahkan gambar ke halaman web. Lalu di dalamnya ini ada tag A digunakan untuk membuat sebuah link. Lalu di sini ada tag OL atau order list digunakan untuk membuat list secara berurut. Di dalamnya ada tag LI sama seperti tag UL. Ada tag LI-nya atau list item. Selanjutnya di sini ada tag DL. Tag DL berisi deskripsi atau penjelasan dari sesuatu. Lalu di bawahnya ada tag DT digunakan untuk membuat kata atau judul yang akan dideskripsikan. Lalu di bawah ini ada tag DD digunakan untuk menjelaskan isi dari tag DT ini. Ibaratnya ini adalah judulnya dan di sini adalah penjelasannya. Lalu di bawah sini ada tag BR digunakan untuk membuat baris baru. Lalu di bawahnya ada tag H4 dan di dalamnya ada tag table. Tag table digunakan untuk menambahkan sebuah tabel ke halaman web. Lalu di dalamnya ada tag TR. Tag TR digunakan untuk membuat baris baru. Lalu di bawahnya ada tag TH. Tag TH atau table head digunakan untuk membuat judul pada header.
Lalu di bawahnya ada tag TD, digunakan untuk membuat sel. Lalu di sini ada tag H4 lagi, berisi tabel 2. Ini sama seperti yang di sini. Ini tabel 1, di sini ada tabel 2. Selanjutnya, di sini tadi saya membuat sebuah link internal dengan menggunakan tag A. Jadi nanti ketika link ini diklik, maka dia akan membuka pengertian atau penjelasan dari JavaScript. Seperti ini. Di sini saya sudah membuat tag title dengan judul Belajar JavaScript. Lalu di bawahnya ada satu buah paragraf yang berisi tentang penjelasan JavaScript. Lalu di bawah ini ada tag OL atau order list. Lalu di bawah ini ada sebuah paragraf yang berisi sebuah link internal. Jadi ketika link ini diklik, maka dia akan kembali ke halaman awal. Seperti ini. Baik teman-teman, jadi ketika hasil dari codingan ini dibuka di browser, maka akan tampil seperti ini. Seperti ini. Di sini ada judul dari sebuah halaman web. Jadi dia posisinya ada di paling atas. Lalu di sini ada judul dari sebuah artikel. Ini merupakan judul yang paling besar di halaman ini. Lalu di bawahnya ada gambar atau foto saya yang saya gunakan dengan tag image. Lalu di bawahnya ada dua buah paragraf. Lalu di bawah ini ada daftar list yang tidak berurut. Lalu di sini ada gambar atau logo dari JavaScript. Dan di bawahnya ada sebuah link internal. Jadi ketika link ini diklik, maka dia akan membuka halaman yang baru, tetapi masih di tab yang sama. Seperti ini. Di sini saya sudah membuat pengertian JavaScript dan keunggulan JavaScript. Dan di bawahnya ada link internal lagi. Ketika link ini diklik, maka dia akan kembali ke halaman awal. Seperti ini. Lalu di sini juga sama, ada gambar PHP. Lalu di bawahnya ada sebuah link. Ketika link ini diklik, maka dia akan membuka halaman yang baru. Seperti ini. Di sini saya sudah membuat pengertian PHP dan keunggulan PHP. Lalu yang paling bawah ini saya membuat sebuah link. Jadi ketika link ini diklik, maka dia akan otomatis kembali ke halaman awal. Seperti ini. Lalu di sini ada gambar atau logo dari Python. Dan di bawahnya ada link internal. Ketika link ini diklik, maka dia akan membuka halaman yang baru. Seperti ini. Di sini saya sudah membuat pengertian Python dan keunggulan Python. Ini sama seperti JavaScript dan PHP tadi. Di sini saya membuat link internal. Jadi ketika link ini diklik, maka dia akan kembali lagi ke halaman awal. Seperti ini. Lalu di bawah sini ada daftar list yang berurut. Jadi bedanya daftar list berurut dengan yang tidak berurut seperti ini. Kalau yang tidak berurut dia tidak ada penomoran. Sedangkan yang berurut dia ada nomor atau angkanya. Lalu di bawah sini ada daftar istilah yang saya gunakan tadi dengan tag DL. Di sini saya menggunakan HTML dan CSS. Di sini berisi penjelasan dari HTML, lalu di sini penjelasan dari CSS. Lalu di bawah ini ada tabel 1 yang saya gunakan tadi dengan tag table. Lalu ada
table 2. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan cara membuat website dengan menggunakan HTML. Ini merupakan website yang masih sederhana dan kurang menarik untuk dilihat. Karena ini 100% hanya menggunakan HTML saja. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Saya Evan Sihombing, see you next time video.